Selama kurang lebih 20 menit di kantor DPP Partai Nasdem Gondangdia, Jakarta. Dan kita langsung akan bertanya kembali bersama dengan Basuki Cahayapurnama dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Saya ke Pak Ahok terlebih dahulu. Pak Basuki, apa atau bagaimana tanggapan Bapak melihat hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang mengunggulkan Anies dan juga Sandiaga Uno? Ya, ini artinya orang Jakarta pengen gubernur baru. Saya kira itu aja, ya kan? Berarti yang kita kerjakan selama ini mungkin orang Jakarta berpikir mau dapat gubernur yang lebih baik lagi daripada sebenarnya kami kerjakan. Saya kira itu aja sih sebetulnya. Nah, dari hasil hitung cepat ini kan Pak Anies dan juga Pak Sandiaga Uno unggul. Sudahkah telepon salah satu di antaranya untuk mengucapkan selamat? Saya berusaha telepon Pak Anies, HP-nya nggak aktif semua. Ada 2 nomor yang saya punya. Jadi saya sudah WhatsApp saja ucapin selamat kepada beliau. Nah, saya sampaikan saya siap membantu untuk meneruskan membangun Jakarta yang gini. Sudah ada respon atau balasan dari Pak Anies? Aku lihat dulu ya. Boleh, dicek dulu Pak. Kayaknya mana ini? Banyak amat nih, ini banyak banget. Aku cek dulu ya, bisa dicek kok. Mau dicek dulu pemirsa, ini apakah ucapan selamat dari Basuki Cahayapurnama sudah direspon oleh Pak Anies? Ternyata masih sibuk ya Pak ya. Ini saya kirim belum baca juga. Oke. Lalu jika Pak Anies nonton Metro TV, apa yang ingin disampaikan kepada Pak Anies atau Pak Sandiaga Uno? Ya, saya mau ucapkan selamat untuk menjadi gubernur masa periode 2017-2022. Dan kami sisa 6 bulan sampai pelantikan Oktober akan bekerja dengan baik cepat. Nah, semua data kalau beliau pengen tahu, kita kan memang open system, semua orang bisa lihat. Nah, jadi setiap saat bisa datang, mau tanya apa, kita akan bantu. Sehingga dalam 6 bulan ini supaya nyambungnya juga pas gitu. Saya kira itu. Oke, 6 bulan sisa masa bakti sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Pak Jarod sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Apa program prioritas yang akan dikebut nih Pak dalam jangka waktu 6 bulan ini? Kita mau bereskan soal untuk sertifikasi dengan BPN. Sertifikasi BPN itu kita pengen semua orang Jakarta punya sertifikat tanpa perlu bayar BPHTB. Lalu kalau yang di atas 2 miliar dia boleh nunggak dulu. Nah, yang kedua kita mau kejar untuk dapat e-katalog di dalam LKPP supaya toko bangunan itu bisa otomatis masuk e-katalog. Sehingga kita begitu ada pasukan merah sebagai pegawai harian lepas, butuh bahan bangunan langsung beli. Nah, kita pengen semua rumah kumuh di Jakarta itu mulai dikerjain. Ada bedah rumah yang belinya gampang dengan e-katalog. Nah, yang ketiga tentu kita harapkan sudah ada beberapa masyarakat tertarik rumahnya itu kerjasama dengan Pemda. Misalnya tanahnya 100 meter, nanti Pemda bangun apartemen, setengah jadi taman, setengah jadi apartemen, dia dapat 2,5 kali, berarti dapat 7 unit. Nah, saya sudah dapat tuh 1 hektar sertifikat dari masyarakat di daerah Jakarta Barat yang tertarik menukar kawasan dia yang kumuh untuk menjadi apartemen dengan taman yang baik. Nah, ini akan mengurangi, kita juga akan mengejar soal jamban, termasuk pengolahan air limbah. Nah, kita juga akan mengejar LRT penugasan kepada PT Jakpro. Kita akan sertakan lagi dia mungkin 2-3 triliun supaya dia cepat membangun infrastruktur LRT. Sehingga nanti LRT udah bisa kita lakukan dari Velodrome sampai ke Duku Atas. Nah, juga termasuk dia akan bangun ITF. Nah, ini model-model ini kita lakukan. Kita dengan kejar cepat seluruh Jakarta ini lampu LED terpasang semua. Nah, saya kira itu yang kita kejar dengan yang bisa lakukannya. Oke, Pak Ahok, kalau transisi, kalau Pak Ahok kan tidak suka nih disebut transisi antara Pak Ahok namanya. atau saya sebut saja pola dialog nanti dengan calon gubernur baru Anies Baswedan, apa atau bagaimana pola dialognya nanti akan Iya, sebetulnya kita terbuka saja. Kan kita sekda, dinas. Nanti kalau Pak Anies, Pak Sandi pengen tahu data, kami kan semua data kan open data. Jadi semua data kami siapapun masuk ke open data kami ini open data terbesar. Semua data kami terbuka, sampai anggaran, sampai gaji kami, operasional kami terbuka. Semua orang bisa lihat sebetulnya. Jadi nggak ada rahasia di DKI. Bahkan semua rapat kami diupload di YouTube. Nah, kita harapkan masyarakat bisa terus ikut, Pak Anies dan Pak Sandi bisa
terbiasa juga semua rapat-rapat penting itu ada di YouTube. Jadi tidak ada suuzon, ada kecurigaan di antara kita, bela si A, bela si B. Saya kira ini juga baik. Oke. Lalu ke Pak Surya, bagaimana Bapak menanggapi antara hubungan dengan Pak Ahok dan juga Pak Anies yang nampaknya saat ini sudah cair, dinamika yang sempat terjadi, polarisasi yang sempat terjadi nampaknya sudah cair, Pak Surya? Ya, tidak banyak yang mengetahui, tapi saya perlu mengambil kesempatan untuk memberitahukan sekaligus. Kedua mereka ini adik-adik saya. Ketika saya mendirikan organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat, mereka adalah dua-dua anggota deklarator. Ya, ini dia yang bertempur ini sesama Nasional Demokrat. Ya, yang satu Anies yang terpilih menjadi gubernur sekarang adalah pembaca manifesto deklarasi Nasional Demokrat. Yang hadir di belakang Anies dan siap itu adalah anggota deklarator namanya Ahok. Nah, saya melihat ini kompetisi di antara dua adik. Ya, saya ucapkan selamat pada yang menang dan saya bilang pada yang kalah selamat juga supaya di masa depan lebih baik lagi ke depan. Ya. Lalu Pak Ahok, apa nih harapan yang ingin disampaikan kepada Pak Anies dan juga Pak Sandiaga Uno untuk memimpin Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur yang baru, meskipun belum resmi ya, menunggu masih rekapitulasi dari KPU? Ya tentu kita harapkan Jakarta akan lebih baik, lebih cepat lagi. Sehingga semua impian visi misi saya selalu katakan kalau ada yang lebih baik dari saya, lebih cepat dari saya, ya jangan pilih saya sebetulnya. Supaya saya juga nggak usah capek-capek gitu. Nah prinsip itu kan begitu. Kalau kita bisa temukan yang lebih baik dari kita jangan berebut sebetulnya. Itu aja sih.